Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maulita Sari, NPM 18110600475 dari kelas E Pendidikan Biologi semester 6 Universitas Intan Lampung akan menjelaskan mengenai materi model pembelajaran kreatif problem solving. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari model creative problem solving. Nah, jadi model pembelajaran creative problem solving merupakan suatu model pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran serta keterampilan dalam memecahkan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Nah, model pembelajaran ini pertama kali diperkenalkan oleh Alex Osborne sehingga model pembelajaran creative problem solving dikenal juga dengan nama The Osborne-Parse Creativity Problem Solving Models. Kemudian menurut Taylor, problem solving mengembangkan kemampuan anak dalam mengambil keputusan. Kemudian ada 4 jenis pengetahuan yang dikembangkan dalam diri siswa melalui problem solving tersebut. Keempat jenis pengetahuan ini, yang pertama yaitu ada declarative knowledge, yang kedua ada procedural knowledge, yang ketiga ada schematic knowledge, dan yang keempat ada metacognitive knowledge. Baiklah, yang pertama yaitu declarative knowledge. Jadi, declarative knowledge ini merupakan pengetahuan yang bersifat fakta, terminologi, ataupun prinsip. Jadi, siswa mengetahui berbagai hal yang tidak ia ketahui setelah memecahkan masalah. Kemudian, yang kedua adalah procedural knowledge. Nah, procedural knowledge ini merupakan pengetahuan yang berisi tentang prosedur dan juga cara. Kemudian, yang ketiga ada schematic knowledge. Nah, schematic knowledge ini merupakan skema tentang cara yang telah ditempuh dan juga dimiliki siswa setelah memecahkan persoalan ataupun masalah. Dan yang terakhir adalah metacognitive knowledge. Metacognitive knowledge ini merupakan suatu pemikiran kembali terhadap hal-hal yang sudah dipikirkan sehingga seseorang dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dipikirkannya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari model pembelajaran creative problem solving. Nah, jadi tujuan dari model pembelajaran creative problem solving seperti yang dikemukakan oleh Hudejo yaitu adalah untuk mengetahui ketuntasan belajar terhadap hasil belajar, keaktifan serta keterampilan berpikir dan proses siswa. Kemudian adapun tujuan model pembelajaran creative problem solving yaitu yang pertama, siswa menjadi terampil dalam menyeleksi informasi yang relevan terkait materi pembelajaran, kemudian menganalisisnya sehingga akhirnya dapat meneliti kembali hasilnya. Kemudian yang kedua adalah kepuasan intelektual akan timbul dari dalam diri siswa sebagai hadiah intrinsik bagi siswa. Yang ketiga, potensi intelektual siswa akan meningkat. Dan yang keempat adalah siswa dapat belajar tentang bagaimana melakukan penemuan dengan melalui proses melakukan penemuan tersebut. Nah, lalu teori belajar yang digunakan dalam model pembelajaran creative problem solving ini mengacu pada model pembelajaran berdasarkan masalah. Nah, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Baharudin, yaitu creative problem solving merupakan variasi dari pembelajaran dengan pemecahan masalah melalui teknik yang sistematik dalam mengorganisasikan suatu gagasan yang kreatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dari model pembelajaran creative problem solving. Nah, menurut Suryo Subroto, pembelajaran creative problem solving memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama adalah melatih siswa untuk dapat berpikir secara divergen dalam memecahkan masalah dengan berbagai cara. Kemudian, siswa mampu memberikan berbagai alternatif terhadap pemecahan atas sebuah masalah dan juga kemampuan mengemukakan berbagai gagasan baru dengan cara-cara baru yang jarang dilakukan oleh orang lain. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu peran pendidik lebih banyak menempatkan diri sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator belajar bagi peserta didik.
Materi selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah dalam model pembelajaran creative problem solving. Jadi langkah yang pertama yaitu klarifikasi masalah. Nah, klarifikasi masalah ini meliputi pemberian penjelasan kepada siswa tentang masalah yang akan diajukan atau yang akan dipecahkan. Kemudian siswa dapat memahami tentang penyelesaian seperti apa yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua ada brainstorming atau pengungkapan pendapat. Nah, pada tahap ini siswa dibebaskan untuk mengungkapkan pendapat tentang berbagai macam strategi penyelesaian masalah. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi dan pemilihan. Nah, pada tahap evaluasi dan pemilihan ini, setiap kelompok siswa mendiskusikan pendapat atau strategi mana yang cocok untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu implementasi. Nah, pada tahap ini, siswa menentukan strategi mana yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah, kemudian menerapkannya sehingga dapat menemukan penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, berdasarkan langkah-langkah dari pembelajaran creative problem solving ini dapat diketahui sintak dari model pembelajaran creative problem solving. Jadi, sintak dari model pembelajaran creative problem solving ini ada 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu understanding challenge atau memahami tantangan. Kemudian komponen yang kedua ada generating ideas atau membangkitkan gagasan. Dan komponen yang ketiga yaitu preparing for action atau mempersiapkan tindakan. Nah, komponen yang pertama yaitu understanding challenge atau memahami tantangan terdapat 3 tahapan. Nah, tahapan yang pertama yaitu menentukan tujuan. Nah, pada tahap ini, guru menginformasikan kompetensi apa yang harus dicapai dalam pembelajarannya. Kemudian, tahapan yang kedua yaitu menggali data. Pada tahapan ini, guru mendemonstrasikan atau menyajikan fenomena alam yang dapat mengundang keingintahuan peserta didik. Dan tahapan yang ketiga yaitu merumuskan masalah. Nah, pada tahapan ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi permasalahan. Kemudian, komponen yang kedua yaitu generating ideas atau membangkitkan gagasan. Nah, pada komponen yang kedua ini, guru memberi waktu dan kesempatan pada peserta didik untuk mengungkapkan gagasannya dan juga membimbing peserta didik untuk menyepakati alternatif dari pemecahan masalah yang akan dilakukan. Kemudian komponen yang ketiga yaitu preparing for action atau mempersiapkan tindakan, yaitu yang pertama ada mengembangkan solusi. Jadi, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, kemudian mendapatkan penjelasan dan juga pemecahan masalah. Kemudian komponen yang ketiga yaitu preparing for action atau mempersiapkan tindakan. Jadi pada komponen ini terdapat 2 tahap, yaitu tahap yang pertama adalah mengembangkan solusi, di mana guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Kemudian tahapan yang kedua yaitu membangun penerimaan. Jadi pada tahap ini guru mengecek solusi yang telah diperoleh peserta didik dan memberikan permasalahan yang baru, namun lebih kompleks agar peserta didik lebih dapat menerapkan solusi yang telah ia peroleh. Selanjutnya yaitu mengenai implementasi dari model pembelajaran creative problem solving. Nah, adapun implementasi dari model pembelajaran creative problem solving ini terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah tahap awal, di mana pada tahap awal ini guru menanyakan kesiapan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, jadi guru mengulas kembali materi sebelumnya, kemudian guru menjelaskan tentang bagaimana proses pembelajaran yang akan dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran creative problem solving ini, serta guru memberi motivasi kepada siswa akan pentingnya pembahasan materi melalui model pembelajaran creative problem solving. Nah, selanjutnya yaitu tahap inti. Jadi pada tahap inti ini, siswa membentuk kelompok-kelompok kecil untuk melakukan small discussion atau diskusi kecil. Kemudian tiap-tiap kelompok akan mendapat bahan ajar siswa untuk dibahas secara bersama-sama. Nah, kemudian yang ketiga yaitu secara berkelompok, siswa akan memecahkan permasalahan yang terdapat dalam bahan ajar siswa sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya.
Kemudian yang keempat yaitu siswa mendapat bimbingan dan arahan dari guru dalam memecahkan permasalahan. Kemudian ada pun penekanan dalam pendampingan siswa dalam menyelesaikan permasalahan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada klarifikasi masalah, yang kedua ada brainstorming, yang ketiga ada evaluasi dan seleksi, dan yang keempat ada implementasi. Selanjutnya ada tahap penutup. Nah, jadi sebagai pemantapan materi secara individu, siswa dapat mengerjakan soal atau tes dan memberikan kredit poin bagi siswa yang mampu memecahkan masalahnya sebagai upaya motivasi siswa dalam mengerjakan soal dan juga menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dari model pembelajaran creative problem solving. Jadi ada 7 kelebihan dalam menerapkan model pembelajaran creative problem solving ini, yaitu yang pertama ada melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan, yang kedua berpikir dan bertindak kreatif, yang ketiga memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, kemudian yang keempat ada mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan, kemudian yang kelima menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan, yang keenam merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat, dan yang ketujuh dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan khususnya dalam dunia kerja. Materi yang terakhir yaitu mengenai kekurangan dari model pembelajaran creative problem solving. Jadi kekurangan dari model pembelajaran creative problem solving ini hanya ada dua, yaitu yang pertama, beberapa pokok bahasan sangat sulit untuk menerapkan metode pembelajaran creative problem solving, dan yang kedua memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan model atau metode pembelajaran yang lain. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.